Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan coba membagikan ini buat teman-teman yang masih newbie atau yang masih baru belajar Adobe Photoshop ya. Kali ini tutorial basic atau tutorial dasar, yaitu saya akan coba ajarkan penggunaan tentang Move Tool ya. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini saya coba terangkan dulu penggunaan Move Tool seperti yang teman-teman lihat ya di menu bar sebelah kiri. Ini saya tarik aja ke sini teman-teman. Dan ini bisa ditaruh dimanapun ya teman-teman ya. Ini di menu bar sebelah kiri ini semuanya itu ibarat efek-efek atau tools yang ada di menu bar sebelah kiri ya. Selain ada di atas, di kanan, itu udah saya terangkan dulu waktu tutorial basic Photoshop part pertama ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Move Tool. Teman-teman bisa lihat di menu bar yang paling atas ada ikonnya, yaitu tanda palang seperti kayak bendera Swiss gitu ya, dan ada kayak arah ke kiri ke atas. Ini namanya Move Tool, dan Move Tool cuma satu, beda dengan yang lain. Waktu di keluarga rectangular, ada elliptical, ada single low dan yang lain-lain, dan di lasso tool juga ada banyak ya, tapi di Move Tool dia cuma satu. Dan umumnya tools ini mungkin banyak yang tahu ya, namanya aja udah bahasa Inggrisnya udah Move ya, Move Tool. Jadi ibarat hampir di semua versi atau tipe CS2, CS3, CS4 sampai CC 2001 pun semua penggunaannya mayoritas sama, yaitu tools untuk kita untuk memindah-mindahkan sesuatu objek atau layer atau apapun yang kita kerjakan di Photoshop. Oke, saya coba contohkan segini ya. Saya buat lembar kerja baru di sini, saya tekan Ctrl N ya. Misalkan ya udah, ini saya buat width-nya saya coba 1920 dan 1080 pixel ya, teman-teman ya. Di sini 72 aja. Ini nggak termasuk tutorial ya, terserah ya. Ini buat contoh aja dengan warnanya putih. Dan dia seperti ini teman-teman ya. Jadi saya contohkan buat lembar kerja baru. Jadi teman-teman penggunaannya ini saya balikan dulu di sini. Oke, penggunaan Move Tool itu untuk menggerakkan atau memindahkan sesuatu ya. Saya buat lembar new layer di sini. Misalkan di sini saya buat brush hitam ya. Misalkan di sini saya saya namain layernya hitam. Oke. Dan saya lalu buat new layer lagi di sini. Di sini misalkan merah ya, buletan tapi merah misalkan. Di sini merah. Terus saya buat lagi di sini, saya tulis warna biru. Yang ini tadi saya tulis merah ya. Oke. Di sini saya tulis biru. Biru, dan ini saya rubah biru. Oke, di sini agak sedikit saya lebih besarin ya, misalkan yang biru. Dan seperti ini contoh. Misalkan teman-teman mau merubah posisi lingkaran hitam ini, misalkan ke posisi di ujung kanan ya. Dia kan di ujung kiri atas. Mau memindahkan, kita nggak bisa langsung ke Move Tool langsung dipindahkan, yang pindah tambah birunya teman-teman ya. Kok bisa yang pindah biru? Karena kalau yang dipindah hitam, berarti teman-teman harus cari layernya dulu. Ini kan yang aktif layer biru ya. Jadi kalau teman-teman meskipun move-nya udah di hitam kursornya, teman-teman geser, itu yang pindah biru. Jadi kita misalkan kalau mau pindah yang hitam, aktifkan dulu layer yang hitam. Diklik layer yang hitam, jadi ini udah aktif ya. Baru kita bisa pindahkan kemanapun hitam dengan menekan klik kiri pada mouse dan kita pindahkan. Oke, kita pindahkan ke kanan. Dan misalkan kita mau pindahkan layer lingkaran birunya ke ujung kiri misalkan. Sama, kita harus aktifkan lagi layer biru baru kita pindah. Sama aja, kita misalkan layer merah pun juga sama ya teman-teman. Jadi seperti itu, aktifkan dulu di layernya baru dipindah. Ini untuk yang pertama, yang paling gampang, mungkin banyak teman-teman yang udah mengetahui ya. Dan yang kedua, di atas ini ada auto select. Dan auto select ini biasanya dimanapun teman-teman klik itu biasanya udah langsung ya. Ini enaknya auto select ya. Misalkan di sini ya auto select. Misalkan ini saya aktifkan layer background. Teman-teman bisa lihat ya, saya nggak mengaktifkan layer hitam, merah, dan biru.
yang saya aktifkan layer background. Dan di sini ini auto selectnya saya centang ya. Misalkan saya pengen mindah lingkaran hitam, arahin ke lingkaran hitam, klik kiri sekali pada mouse, dan teman-teman bisa lihat di layar hitam dia langsung otomatis pindah dari layer background ke hitam. Dia pindah sendiri, baru kita bisa gerakkan. Ini kalau di auto select teman-teman ya. Jadi kita nggak harus nunggu diaktifkan dulu layernya, tapi dia otomatis nurutin kursor mouse yang kita taruh di mana. Oke, sekali lagi saya contohin ya. Saya balikin ke layar background yang aktif. Misalkan saya mau pindah yang biru, jadi diarahin kursor move-nya ke biru, klik kiri sekali, teman-teman bisa lihat dia udah aktif pindah sendiri dari background ke biru, baru kita pindahin birunya kemana. Ini kegunaan dari auto select ya, ngebantu sedikit lah teman-teman ya. Dan kalau ditambahin show transform, dia akan ada kayak ditunjukkan atau ditunjukkan view gridnya untuk tinggal dibesar kecilkan ya, ibarat ini transform ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini saya yang centang semua. Misalkan saya buat lembar kerja baru, misalkan saya namain B. Saya buat lembar kerja lagi, misalkan Ctrl N, namanya C misalkan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang ini saya kasih warna biru, yang B, yang C saya kasih warna merah backgroundnya. Jadi di sini kan ada 3 nih. Ada 3 ya teman-teman ya. Kalau misalkan pengen teman-teman itu di lembar kerja 3 ini pengen bermunculan semuanya, ini nggak menggunakan move ya, tapi bisa ke window, kita bisa ke ke range ini, kita bisa pilih berapa view yang kita bisa tampilkan. Tadi kan 3 ya, tulis aja 3, bisa 3 up horizontal seperti ini. Jadi dia ada 3 tampilan. Dan ini juga ada 3 tampilan, teman-teman bisa lihat. Bisa juga di window, di arrange, kita bisa pilih 3 up vertical. Jadi dia berupa vertikal. Dan seperti ini ya teman-teman ya, saya contohkan. Dan ini kalau pengen ngelihat secara langsung. Dan move-nya gunanya apa? Yaitu teman-teman bisa dirubah. Misalkan ini dipindah ke sini, ini bisa seperti ini, atau ini dipisah, misalkan dipisah dari Photoshop. Dan dia jadi lembar kerja yang bisa ditarik-tarik, misalkan seperti ini ya. Oke, yang satunya yang merah saya keluarkan dengan klik dulu move tool, baru kita keluarkan dari layar Photoshopnya, dan dia udah jadi sendiri dan kita bisa atur mau ditaruh di sini, mau di sini. Nah, ini juga beda. Oke, yang asli tadi juga kita mau tarik, keluarkan dari Photoshopnya, bisa tahan, keluarkan. Dan semuanya keluar dari lembar kerja defaultnya Photoshop. Teman-teman bisa lihat ya, bisa ditaruh dimanapun, kita bisa ngerjain semuanya satu-satu. Jadi sementara kegunaan move tool itu aja ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang mau ngasih tambahan silakan ya. Semoga bermanfaat, semangat terus belajar Photoshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.